Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Melihat mata abu-abu cair yang tak terlihat, Ying Sui Feng sangat marah. Bahkan dia siap melepaskan kemarahannya yang menyala-nyala. Dia segera memerintahkan penjaga di dekatnya. Pimpin anak-anak ini ke ruang konferensi. Itu adalah perintah. Bawakan beberapa makanan dan minuman untuk mereka. Hao Shen, tunggu sebentar, semuanya akan beres hari ini, ucap Ying Sui Feng. Setelah mengatakan ini, Ying Sui Feng pergi ke kantor pemerintah. Kedua penjaga saling memandang dengan cemas, dan penuh dengan kebingungan yang ekstrim. Kelompok Long Hao Shen menuju ke ruang konferensi untuk beristirahat, tetapi seluruh kantor pemerintahan aliansi kuil sangat khawatir. Orang pertama yang dicari Ying Sui Feng adalah Han Qian, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sehari-hari. Begitu dia mengatakan kepadanya tentang hal ini, Han Qian segera menghancurkan mejanya sendiri dengan sekali gebrak. Pasukan Demon Hunter Squad tidak secara langsung dikendalikan oleh Temple Alliance, mereka diatur dalam hal yang bisa disebut sistem yang sangat berkembang. Pasukan pemburu iblis bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan aliansi tidak seharusnya campur tangan dalam urusan sehari-hari mereka. Menara misi adalah orang yang secara langsung bertanggung jawab atas urusan Demon Hunter Squad. Dan menara misi dipimpin oleh pasukan perburuan iblis yang akan bergantian mengawasi. Tetapi mereka hanya memimpin dalam nama. Setelah semuanya, mereka juga memiliki misi sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab nyata untuk pasukan pemburu iblis masih ada di tangan para petugas kuil aliansi. Setelah mengalami reaksi yang sangat marah, Han Qian segera mengumpulkan 4 kuil lainnya di kantor pemerintah, dan 6 Masters Kuil untuk pertemuan mendadak ini. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ucap San Sui. Nenek San Sui juga menamparkan meja dan berdiri, kemudian ekspresinya diambang kesedihan dan kemarahan. Ekspresi wajah Master Auxiliary Hall Master Mage Temple, Lin Chen, juga cukup jelek, dan matanya memiliki kilatan yang tidak menyenangkan. 6 Hall Master sangat marah, ini kesalahan yang terlalu besar. Dan yang paling penting, pasukan perburuan iblis yang terlibat terkait erat dengan mereka. Selama waktu diskusi pribadi mereka, itu menjadi semakin jelas, bahwa pasukan pemburu iblis Long Hao Shen hanyalah pasukan pemula yang paling penting, dalam seluruh sejarah pasukan pemburu iblis. Master Auxiliary Hall dari kuil prajurit, Ren Wokuang, memiliki pandangan yang menakutkan. Apa-apaan ini? Jika urusan ini menyebar, bagaimana mungkin pasukan perburuan iblis terus terjadi? Khususnya kasus untuk pasukan perburuan iblis tingkat tinggi, yang tidak akan bisa disinggung oleh kakek tua seperti kita. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu akan menyebabkan masalah besar. Ucap Ren Wokuang. Master dari kuil Pries, Ruo Shui, segera mengangguk. Namun demikian, kita harus membuat orang jahat ini bertanggung jawab atas nama anak-anak ini. Dan ini adalah masalah yang harus kita tangani dengan hati-hati. Ucap Ruo Shui. Han Qian dengan tenang menyatakan, meskipun Hao Shen adalah murid kecilku, pada awalnya, aku harus menghindari keluhan tentang masalah ini. Tapi Long Hao Shen adalah harapan masa depan kuil ksatria kita. Jika semua orang setuju, kita harus pergi ke menara misi bersama. Ucap Han Qian. Nenek San Sui dengan tidak senang membalas. Apa kamu bilang, menghindari masalah ini? He kentut tua, Chen Ying'er adalah cucu perempuan aku, dan aku tidak akan menghindari masalah ini. Aku akan menuntut keadilan apapun yang akan terjadi. Menara misi sebaiknya disiapkan untuk reorganisasi besar-besaran, dan orang yang bertanggung jawab harus dihukum berat, tidak peduli apapun statusnya. Ini bukan hanya kegagalan dalam melakukan tugas mereka, tetapi percobaan pembunuhan terhadap anak-anak ini. Ucap San Sui. Setelah berdiskusi secara singkat, keenam Master Kuil itu segera menyetujui, dan bereaksi terhadap masalah ini. Akibatnya, kelompok yang marah segera menuju ke menara misi. Kelompok Long Hao Shen masih belum tahu apa yang terjadi saat ini. Pada saat mereka tiba di kantor pemerintah aliansi, hari sudah siang, tetapi mereka menunggu sepanjang sore di ruang konferensi kecil. Pada malam hari, 6 Master Auxiliary Hall muncul di depan mereka. Melihat 6 Master Auxiliary Hall, kelompok Long Hao Shen segera berdiri. Han Qian melambaikan tangannya,
dan dia adalah orang yang pertama berbicara. Baiklah, kamu bisa duduk. Atas apa yang terjadi saat ini, aliansi harus meminta maaf kepada kamu. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf ini atas nama seluruh aliansi. Setelah ini dikatakan, keenam Master Kuil membungkuk ke arah 13 pemuda pada saat yang sama. Kelompok Long Hao Shen langsung tercengang, dan buru-buru menawarkan hormat sebagai balasannya. Kemarahan di dalam diri mereka sudah sangat hilang pada saat ini. Bukankah tindakan 6 Auxiliary Hall Master itu sudah mengatakan banyak tentang sikap aliansi tentang masalah ini? Karena tetua yang paling terhormat mengambil sikap seperti itu, apalagi yang bisa mereka katakan tentang masalah ini? Han Qian bangkit lagi, dan menyatakan dengan suara yang dalam. Masalahnya telah diselidiki secara menyeluruh. Salahnya adalah kelalaian anggota staf menara misi, yang belum memeriksa misi sebelum dirilis. Selain itu, mereka bahkan tidak melaporkan kepada atasan mereka, setelah mengetahui tentang kesalahan dalam pelabelan misi. Memungkinkan kamu untuk mengambil misi yang jauh melebihi kemampuan kamu, dan menyebabkan kamu berada dalam bahaya besar. Aliansi menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada kamu, dan akan menjamin kamu, bahwa di masa depan, situasi yang sama tidak akan terjadi lagi. Penyebab terkait masalah ini telah ditahan, dan setidaknya akan dipenjara selama 10 tahun. Orang yang bertanggung jawab secara langsung telah dihukum, dan akan dieksekusi mati dengan cara digantung. Ucap Han Qian. Beratnya hukuman ini, itu jauh melebihi harapan kelompok Long Hao Shen. Hukuman ini bahkan terlalu ekstrim, yang hanya terkait dengan pendahulunya dari anggota kelompok kerajaan ini. Kelompok Long Hao Shen tidak memiliki pemahaman lengkap tentang cara kerja Demon Hunter Squad. Mereka hanya regu pemburu iblis kelas umum dengan tidak banyak pengaruh, tetapi dimasukkan ke dalam kata-kata sederhana dari pemburu iblis kelas raja, yang berada di atas Master Hall milik aliansi kuil yang berstatus tinggi. Jika pemburu iblis dari tingkat pasukan Kaisar Perburuan Iblis membubarkan tim mereka, mereka setidaknya akan memiliki pangkat Master Kuil bantu tambahan. Sang kapten mungkin akan segera menjadi Master Kuil. Jika masalah ini menyebar, dan Demon Hunter Squad yang lebih tinggi mempelajarinya, mereka pasti tidak akan ragu untuk berdiri di sisi kelompok Long Hao Shen. Pada saat itu, aliansi akan semakin kacau. Semua pemburu iblis adalah pahlawan yang mempertaruhkan hidup mereka demi aliansi. Ini juga alasannya, mengapa 5 Master Kuil tambahan lainnya segera mencapai kesepakatan dengan keputusan Han Qian mengenai hukuman tersebut. Alasan untuk ini adalah, karena mereka tidak bisa mengecewakan pahlawan pemberani mereka. Long Hao Shen mengeluarkan permata rekaman, dan menyerahkannya kepada Han Qian sambil tersenyum. Grandmaster, ini adalah hasil kami dari misi ini, silakan diperiksa. Kami tidak tahu apakah kami menyelesaikan misi ini atau tidak, tetapi kami melakukan yang terbaik untuk itu. Terima kasih banyak kepada seluruh Master Aliansi, karena telah menegakkan keadilan. Ucap Long Hao Shen. Han Qian mengambil permata itu, dan berkata sambil mendesah. Anak-anak, kamu mengalami kesulitan saat ini. Sangat beruntung bahwa kamu kembali hidup-hidup, jika tidak, para bajingan dari menara misi akan dihukum mati oleh ratusan orang. Aku harap masalah ini tidak meninggalkan bayangan jelek di hati kamu. Kamu bisa merasa lega, kamu akan mendapatkan hadiah yang layak kamu terima sepenuhnya. Setelah memeriksa rekaman ini, kami akan memberikan jawaban yang akurat sesegera mungkin. Kamu pasti sangat lelah setelah misi ini, kembali sekarang dan beristirahatlah. Ucap Han Qian. Ya, Grandmaster, jawab Long Hao Shen. 2 pasukan pemburu iblis dibiarkan kembali. Sebelum meninggalkan ruang konferensi, Han Qian memperingatkan mereka, bahwa dia berharap masalah ini tidak akan menyebar. Long Hao Shen segera setuju atas nama 2 pasukan pemburu iblis. Aliansi menangani masalah ini dengan dakwaan cepat, karena mereka tidak ingin fungsi sehari-harinya terpengaruh, dan mengarah ke krisis kepercayaan antara pasukan perburuan iblis dan dirinya sendiri. Setelah meninggalkan kantor pemerintah, ke-13 orang itu secara bersamaan berhenti. Luxi berkata sambil menghela nafas. Aku benar-benar tidak berharap, ternyata kita berhasil dengan mudah. Ucap Luxi. Long Hao Shen menjawab, yang benar itu haruslah benar, dan yang salah itu haruslah salah. Ini bukan keberhasilan dari pihak kami, tetapi keputusan yang tepat dari aliansi. Ayo pergi dan beristirahat dengan baik.
Untuk misi ini, hadiah poin kontribusi kami setidaknya tidak akan lebih rendah dari 20.000 poin kontribusi. Setelah kami menerimanya, aku akan memberi bagian kamu. Ucap Long Hao Shen. Luxi menatap Long Hao Shen dalam-dalam. Tapi kali ini, dia tidak keberatan, hanya mengangguk dalam diam. Setelah berinteraksi erat dengan Long Hao Shen selama misi ini, dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Dia tahu bahwa Long Hao Shen adalah orang yang sangat tulus. Setelah akhirnya kembali ke villa setelah waktu yang lama, semua orang kembali ke kamar masing-masing. Dapat dikatakan bahwa dalam sejarah pasukan pemburu iblis, belum pernah misi pertama diselesaikan dengan susah payah. Bahkan, dalam proses seluruh misi ini, mereka bahkan harus menghadapi musuh di tingkat ke-7. Dan belum ada seorang pun di antara mereka yang berada pada tingkat ke-6. Faktanya, bahwa mereka dapat kembali hidup-hidup, itu hanya bisa disebut keajaiban. Berdiri di balkon villa, Long Hao Shen membiarkan Chai beristirahat di dadanya sendiri. Merasakan udara segar yang dibawa oleh tumbuh-tumbuhan di dekatnya, dia akhirnya merasa jauh lebih tenang. Mereka akhirnya kembali, tetapi Chai masih perlu 6 bulan untuk memulihkan diri. Mengencangkan genggamannya di tangannya, dan dengan lembut meraihnya. Kemudian dia menulis pesan kecil di telapak tangannya. Kerja yang sangat bagus, karena kami dapat kembali hidup-hidup, kata Long Hao Shen. Pada pagi hari berikutnya, kantor pemerintah aliansi mengirim pesan, dan Han Qian menyambut Long Hao Shen di kantornya. Hao Shen, duduk, ucap Han Qian. Han Qian menatap muridnya yang memberi hormat ksatria setelah memasuki kantor, dan memperlihatkan senyum yang tampak lelah. Karena masalah kemarin, dia tidak tidur sama sekali tadi malam. Grandmaster, apakah guru baik-baik saja? Long Hao Shen duduk di kursi dan depan meja baru Han Qian, dan langsung bertanya. Han Qian menjawab, dia sangat baik. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, aku sudah mengirimnya ke kuil ksatria. Jawab Han Qian. Tunggu sebentar, ucap Han Qian. Han Qian dengan serius menyatakan. Hao Shen, dari rekaman yang kamu bawa untuk kulihat, aku punya beberapa pertanyaan. Ceritakan tentang detail menara itu. Mereka sangat penting bagi aliansi. Ucap Han Qian. Long Hao Shen merasa terguncang. Dia sebelumnya sudah menebaknya, mengapa Han Qian mencarinya. Tetapi harus berbohong kepada Grandmasternya, itu terasa sangat buruk. Pikir Long Hao Shen. Ketika aku kembali sadar, menara itu sudah menghilang. Suara mendesisnya juga tidak dapat didengar lagi sesudahnya. Grandmaster, memangnya ada apa? Ucap Long Hao Shen. Han Qian mengerutkan alisnya, lalu mondar-mandir di depan meja kerjanya. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk menentukannya, tetapi dari momok yang muncul dalam catatan kamu, ini sangat mungkin terkait dengan ahli nujum yang muncul 10.000 tahun yang lalu. Jika apa yang kamu lihat adalah sisa-sisa dari para nekromancer, kami pasti tidak akan membiarkan iblis itu mendapatkannya. Ucap Han Qian. Long Hao Shen berdiri, dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Grandmaster, apakah kamu membutuhkan aku untuk melakukan sesuatu? Tanya Long Hao Shen. Han Qian menggelengkan kepalanya. Mari kita akhiri di sini tentang masalah ini. Setelah kamu kembali, beritahu kelompok kamu untuk tidak membocorkan apapun tentang misi ini, agar dapat menghindari masalah yang tidak perlu. Ucap Han Qian. Ya, Long Hao Shen ragu-ragu, tetapi masih bertanya. Kalau begitu Grandmaster, bisakah kita dianggap telah menyelesaikan misi? Tanya Long Hao Shen. Han Qian meliriknya, dan tiba-tiba tersenyum. Sepertinya kamu sudah terlihat seperti kapten yang sesungguhnya sekarang. Kamu merasa nyaman. Ketika orang-orang dari menara misi akan mencari kamu besok, kamu harus menjaga mulut kamu tetap tertutup. Imbalan ini seharusnya cukup untuk masalah kamu. Ucap Han Qian. Terima kasih banyak, Grandmaster. Jawab Long Hao Shen. Mendengar ini, Long Hao Shen segera merasa jauh lebih baik. Seperti yang dijamin Han Qian, penghargaan kali ini bukan hanya 20.000 poin kontribusi, tetapi lebih banyak lagi. Dia memperkirakan setidaknya 50.000 poin kontribusi. Orang-orang dari menara misi benar-benar datang pada hari berikutnya, tetapi apa yang mereka katakan kepada mereka, itu benar-benar berbeda dari yang Long Hao Shen harapkan. Ini karena mereka membawa berita kepada Long Hao Shen, bahwa misi telah selesai. Karena itu, mereka menerima hadiah misi, setelah misi ini ditingkatkan ke tingkat raja.
Setelah mendapatkan berita ini, semua orang dari kelas umum di Manhunter Squad kelas 21 sangat gembira. Kami kaya, suara Lin Xin bergema di seluruh villa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Was